Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Wa idza kunta dan apabila ada engkau. Wa idza kunta dan apabila ada engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, itu hadiron, hadir fihim di dalam mukminin, wa antum adapun engkau itu takhafuna khawatir engkau al-aduwa pada musuh, fa aqamta maka mendirikanlah engkau lahum terhadap mukminin as-sholata pada sholat. Wahada adapun ini fa aqamta lahumus sholah itu jaro berlaku ala adatil Qur'ani atas kebiasaan kalimat Al-Qur'an fil khitobi di dalam wakai khitab. Fala mafhuma maka tidak difaham itu maujud lahu terhadap hada. Maksudnya kalimat-kalimat seperti wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, apakah ini kitabnya kepada Nabi Muhammad atau kepada siapapun. Jadi ini maksud daripada ucapan mufassir wa hadza jaro ala adatil Qur'an. Kitabnya menggunakan kata gantinya menggunakan mukhatab, menggunakan kalimat fa aqamta lahumus shalah. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum maka mendirikanlah engkau faltakum maka hendaknya mendirikan atau melakukan siapa ta'ifatun satu kelompok minhum dari mukminin maka bersamamu wa tata'akhkhara dan mengakhirkan siapa ta'ifatun golongan yang lain wal ya'khudhu dan hendaknya mengambil siapa ta'ifah. Ayat ta'ifatu artinya golongan allati qomat yang berdiri siapa ta'ifah ma'aka beserta dirimu aslihatahum pada senjatanya ta'ifah ma'ahum beserta ta'ifatum minhum ma'ak. Wa idza sajadu dan apabila bersujud siapa ta'ifah ayusallu artinya sholat siapa ta'ifah falyakunu maka hendaknya ada siapa ta'ifah ayat ta'ifatul ukhra artinya golongan yang lain, kelompok yang lain itu miwaraikum dari arah belakangmu. Jadi ayat ini adalah kaifiyah tata cara sholat syiddatil khauf nih. Sholat di dalam rasa khawatir, sholat pada saat perang. Jadi tetap perintahnya adalah
melaksanakan sholat meskipun dalam kesulitan perjalanan. Nah, maka di dalam perjalanan ada rukhsah yang di ayat yang sebelumnya. Nih. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ada rukhsah untuk qashar baik itu dijamak maupun tidak dijamak. Nah, jadi kalau qashar misalkan enggak jamak ya, misalkan kita pergi berangkat habis zuhur gitu ya. Berangkat habis zuhur di perjalanan yang cukup jauh itu boleh mengqashar sholat asarnya sekalipun tidak jamak karena kan berangkatnya habis sholat zuhur ya, berarti kan nggak ada teman jamaknya. Ada juga orang-orang yang seperti ini ya, kalau di Ploso itu ada Mbah Yai Zainuddin Jazuli. Mbah Yai itu kalau tindak nggak pernah jamak tapi ngosor. Kalau misalkan dampingin santri-santri wali songo gitu, ziarah wali atau bepergian jauh, beliau itu nggak pernah jamak. Tapi kalau mengqashar iya. Jadi kalau misalkan di tempat-tempat tertentu ya, artinya yaitu tadi kayak misalkan kita berangkat habis zuhur di perjalanan yang cukup jauh, asarnya bisa qashar meskipun tidak dijamak dengan zuhur. Kalau misalkan dijamak ya jamak qashar. Mana yang lebih baik? Ya dua-duanya baik karena qashar menjamak sholat itu adalah ketetapan atau rukhsah yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia ya, atas kewajiban yang dibikin. Jadi kalau Abi itu nggak pernah menyia-nyiakan kesempatan jamak. Tindak kemanapun pokok jaraknya sudah cukup untuk jamak ya itu selalu dipakai gitu. Kayak dulu kalau hari setiap sebulan sekali kan ada minggu yang pengajian alumni ya, itu pokok jaraknya sudah pas ya, jaraknya sudah boleh jamak, itu jamak. Jadi kalau rukhsah itu dipakai, nah ini penjelasan Abi waktu itu ya, kalau rukhsah dari Allah itu dipakai ya Allah senang gitu. Oh berarti orang ini memperhatikan rukhsah yang saya berikan. Jadi kalau bepergian jauh dipraktekkan itu menjamak sholat. Kalau misalkan qashar ya qashar ya, kalau misalkan jaraknya tidak cukup untuk qashar ya berarti jamak tok gitu. Ini penting untuk dipahami. Jadi dalam keadaan apapun seorang mukmin harus tetap melaksanakan sholat. Jadi rukhsah-rukhsah seperti qashar, jamak itu jangan ada loh. Di masyarakat kita itu ada banyak sekali kesalahan persepsi. Ada beberapa orang yang tidak jamak bukan karena benar-benar paham, tapi salah sangka. Ya, salah sangka kadang kebiasaan suudzon nambah aturan Gusti Allah ya, atau apapun itu langit, karena ada banyak sekali persepsi di masyarakat kita. Kadang-kadang kayak jarak dari sini ke Surabaya itu kan boleh jamak, kalau ngosor nggak boleh ya. Kalau jamak boleh, jaraknya sudah cukup untuk jamak. Nah itu kadang-kadang nggak mau gitu, belum jamak aja nggak apa-apa, nggak enak terlalu dekat. Padahal rukhsah itu ada dari Allah, rukhsah itu ada. Kalau dipahami lagi prinsipnya bahwa rukhsah yang diberikan oleh Allah itu adalah kelonggaran. Kayak kita aja, misalkan posisi kita sebagai orang tua, misalkan ngasih keringanan, ngasih kelonggaran ke anak, terus habis itu kelonggaran itu dipakai lah ya, fasilitas kelonggaran itu dipakai, itu kan seneng. Kayak misalkan sampean punya aturan di tempat kalian tinggal punya aturan yang longgar, punya kelonggaran, habis itu kelonggaran itu dipakai kan mestinya seneng karena aturan yang dibuat oleh Allah itu ya berdasarkan
karena Allah mencintai hambanya. Jadi bagaimana supaya umat Islam ini tidak sampai meninggalkan sholat, maka diberilah rukhsah tersebut. Nah ini jangan salah paham, jauh dekat ya rukhsahnya sama ya, cuma kalau semakin jauh ya tambah rukhsahnya, tambah dengan qashar. Tapi kalau misalkan jarak kalau sekarang zaman sekarang gampang ya, apa namanya 2 marhalah itu seberapa, kalau sekarang bisa hitungan jam, bisa dilihat di Google juga. Oh ini jaraknya sudah sekian, berarti boleh qashar gitu ya. Oh ini jaraknya baru sekian, berarti boleh jamak tok gitu. Atau kalau sekarang eh, semua daerah itu kan sudah ada kabupaten, kecamatan itu ya. Nah itu sudah pokoknya sudah keluar dari apa namanya, keluar dari kecamatan, nggak usah keluar kabupaten ya, keluar kecamatan tok itu sudah boleh jamak. Ya. Keluar kecamatan tok itu sudah boleh jamak. Kayak misalkan dari, cuman kadang-kadang ada ya kayak kalau terlalu deket itu ya ono sungkane lambek Gusti Allah nih. Tapi kalau misalkan apa sampai kalau gini ya biasanya, padahal jaraknya hampir sama ya. Pacet ke Mojosari, Pacet Mojosari itu kan deket ya. Kadang-kadang itu nggak apa-apa jamak karena kan sudah keluar dari kecamatan. Tapi memang ada perasaan, halah masuk Mojosari ya jamak. Padahal nggak apa-apa sebenarnya. Itu saya sendiri juga ada perasaan gitu. Karena sering ya, kalau ke Mojosari itu kan sering. Tapi kalau ke Mojokerto perasaan saya kayak lebih jauh. Kalau ke Mojokerto jamak, kalau ke Mojosari nggak jamak. Padahal dua-duanya sebenarnya boleh karena sudah keluar kecamatan ya. Itu sudah cukup. Tapi kalau memang kalau qashar memang harus lebih jauh ya, 2 marhalah. Biasanya rata-rata jaraknya seberapa sih? Jaraknya itu bisa dikira-kirakan dari jam maupun melewati berapa kabupaten. Kalau apa? Tapi kalau di Google jelas ya biasanya. Kayak misalkan jarak dari sini ke daerah Batu. Nah, dari sini ke daerah Batu itu boleh masuk. Sini ke Probolinggo, Kediri. Nah, itu jaraknya kan jauh ya. Bisa dihitung biasanya yang perjalanannya 4 jam, 3 biasanya yang perjalanan 3 sampai 4 jam, nah itu boleh jamak. Bukan karena macet ya, tapi karena jaraknya. Yang dihitung jaraknya, bukan macet-macetnya. Yo lek perkara macet kene Surabaya, yo lek macet 4 jam. Yo lek kadung ana apa-apa ngene kok ya suwe ini. Tapi dari jaraknya. Ini qashar. Habis itu setelah itu baru dijelaskanlah mengenai sholat syiddatil khauf. Nah, ayat ini adalah kaifiyah daripada sholat di saat dalam tekanan perang. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum. Nah, ini mestinya kita sudah paham ya bagaimana sholat syiddatil khauf. Jadi perintahnya jelas, nggih, faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Jamaah langsung dibagi 2, ada yang ikut dengan gerakan Rasulullah, ada golongan kelompok yang lain berjaga. Yang berdiri di belakangnya berjaga dengan membawa senjatanya. Wal ya'khudhu aslihatahum. Jadi kelompok yang lain ini berjaga-jaga, tapi posisi sholatnya adalah berjamaah. Memang kalau di dalam perang ya, bahkan pasukan kita nih, TNI Perlindungan Keamanan di Indonesia ini juga karena banyak yang muslim ya, juga ada penerapan sholat syiddatil khauf ya. Biasanya memang negara-negara yang banyak Islamnya ya, itu meskipun di militer juga ada pembelajaran ini ya, pembelajaran mengenai sholat syiddatil khauf. Nah, kalau dalam posisi tekanan perang, memang sebaiknya kalau sholat itu berjamaah. Paling enggak dengan 1 orang, ya. Supaya apa? Supaya ada yang jaga. Jadi kalau dalam posisi perang, baiknya memang sholatnya berjamaah. Kalau sholat sendirian, kan lengah nggak ada yang jaga ya.
Nah, kalau berjamaah otomatis di sini dapat jamaahnya dapat, terus ada yang jaga juga. Kecuali kalau temennya non muslim ya nggak wajib sholat, tapi kan bisa minta untuk dijaga ya, karena apa namanya, negara kita kan negara ini apa, plural ya istilahnya, ada banyak agama, ada banyak etnis. Tapi kalau yang disarankan memang di dalam sholat ketika berada di dalam tekanan perang, yang lebih bagus adalah berjamaah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Fa'idha sajadu, maka apabila sujud siapa? Ta'ifah, ayusollu artinya sholat siapa ta'ifah, falyakunu maka hendaknya ada siapa ta'ifah, ay ta'ifatul ukhra, itu mewaroikum di belakangmu, itu mewaroikum dari belakangmu, yahrusuna dalam keadaan menjaga siapa ta'ifatul ukhra, ila antakdu pada untuknya selesai engkau as-sholata pada sholat, watadhabu dan pergilah engkau dan hendaknya bergegas siapa hadhihi ta'ifatu, kelompok yang sudah melaksanakan sholat, tahrusu yang dalam keadaan menjaga siapa hadhihi ta'ifah. Jadi kalau sudah selesai di jamaah yang depan, segera bergegas untuk berjaga. Mewaroikum wal ta'ti dan hendaknya mendatangi siapa ta'ifatun, kelompok ukhra yang lain, lam yusallu yang belum sholat siapa ta'ifah, fal yusallu maka hendaknya sholat siapa ta'ifah maka beserta dirimu, wal yaqudu dan mengambil siapa ta'ifah hidrohum pada penjagaannya ta'ifah, wa aslihatahum dan senjatanya ta'ifah, ma'ahum beserta ta'ifah. Ila antaqadu sampai untuknya selesai siapa ta'ifah as-sholata pada sholat, waqad fa'ala dan benar-benar melakukan siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadzalika pada sholat tersebut, bibatni nakhlin di dalam jurangnya tanah nakhl, di dalam jurangnya tanah nakhl. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa asy-Syaikhoni, Imam Bukhari dan Muslim. Jadi pertama kali pelaksanaan Syiddatul Khauf ini dilaksanakan di dalam jurang. Wadda dan mengharapkan, wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrohum wa aslihatahum. Wadda dan mengharapkan siapa alladzina orang-orang kafaru yang kafir siapa alladzin lau taufuluna kalau toh lupa engkau, lupa kalian, ida kumtum ketika melaksanakan kalian ila sholati pada sholat, lupa an aslihatakum pada meninggalkan senjata-senjatamu, wa amtiatikum dan harta bekalmu, fayamiluna maka akan menyerang siapa alladzina kafaru alaikum atas dirimu, mailatan dengan serangan wahidatan yang satu. Jadi kalau dalam kondisi kenapa itu dilakukan, karena strategi ini kenapa sampai diturunkan langsung oleh Allah. Jadi strategi sholat dengan ada yang berjaga itu diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Al-Quran karena ini di luar prediksi daripada orang-orang kafir, ya.
Mereka tahu bahwa umat Islam itu ada kefarduan sholat, ada kefarduan melaksanakan sholat, sudah berjaga ini. Nanti kalau umat Islam itu sholat, semuanya sholat berjamaah, seperti jika tidak dalam kondisi perang, maka akan diambillah itu senjata-senjatanya, atau mereka akan melakukan sebuah serangan kepada umat Islam. Nah ini kalau yang bisa berjaga ya otomatis yang tahu strateginya. Ya. Bagaimana kalau konflik itu di suatu daerah yang ada pengaruh hal lain ya, seperti perang suku di Indonesia ya. Perang Sambas itu perang antar suku ya, orang-orang Dayak yang dirasuki ya. Memang sengaja dirasuki, ada oknum tertentu yang membuat ricuh, kemudian bisa mencium bau darahnya orang Madura. Ini terjadi pada sekitar tahun 2000-an dan bengis ya, kejadiannya cukup bengis kayak karena banyak sekali pemuka agama itu yang dari Madura. Kalau yang dari Jawa nggak dibunuh ya, tapi kalau yang dari Madura itu ya memang ada pengaruh mistisnya ya. Dimanfaatkanlah itu oleh kelompok politik tertentu sehingga seakan-akan itu adalah perang perang suku, padahal dan kejadiannya cukup ini ya, bengis ya, cukup sadis. Jadi ada beberapa pemuka agama yang sholatnya dalam kondisi tidak siaga karena memang bukan aparat. Sementara sholat Syiddatil Faul sendiri yang dicontohkan di dalam Al-Quran yang dijalankan oleh Rasulullah itu adalah aparat keamanan ya, prajurit perang lah istilahnya ya. Dalam perang suku yang pernah terjadi di Indonesia itu, penyerangan tidak dilakukan di lokasi perang ya. Penyerangan itu dilakukan di masjid-masjid, sehingga ada banyak kejadian yang ya mungkin ini nggak pernah diungkap ya, tapi karena dulu Abi itu mendatangi daerah itu pas anget-angetnya ya, pas setiap hari memang ada kejadian pembunuhan, itu yang didatangi masjid langgar gitu, imamnya sholat langsung dipenggal. Ini dalam kondisi yang benar-benar tidak siaga perang. Nah, kalau yang terjadi di saat turun ayat ini adalah pada saat Rasulullah memang dalam menghadapi kondisi perang. Dan diajarkanlah cara ini kepada prajurit Islam. Ini di luar prediksi orang-orang kafir. Biayah milu dengan untuknya mengambil ayah milu dengan untuknya menabrak siapa alladzina kafaru alaikum atas dirimu, fayak kudu maksudnya menyerang ya, fayak kudu maka mengambil siapa alladzina kafaru kum padamu. Wahada adapun ini waddalladzina kafaru itu illatul amri, alasan perintah, biakhdisilahi dengan mengambil senjata. Jadi dari prediksi orang-orang kafir itu kemudian menjadi sebab turunnya ayat tentang kaifiyah atau cara sholat Syiddatil Faul. Maka di dalam sholatnya itu memang harus jadi pada saat sujud senjatanya diletakkan, di saat berdiri senjatanya diambil lagi. Nah, ini kaifiahnya seperti itu. Wala junaha alaikum, wala junaha dan tidak ada dosa itu maujud alaikum atas dirimu, ingkana apabila ada itu bikum denganmu, apa ada alasan sakit, apa ada alasan sakit mimatorin dari hujan,
Au kuntum atau ada engkau itu margo sedang sakit. Antadou kalau ada tadi bisa dimaknai luka ya, terluka mimatorin dari hujan. Au kuntum atau ada engkau itu margo sedang sakit. Sakit bukan karena terluka ya. Antadou pada untuknya meletakkan engkau aslihatakum pada senjatamu. Fala tahmilu maka tidak perlu membawa engkau pada aslihatakum. Wahada adapun ini wala junaha alaikum itu yufidu berfaedah apa hada yujabu pada mewajib yujabah hamliha pada wajibnya membawa aslihah inda adamil udri ketika tidak ada udur. Wahwa adapun yufidu itu ahadu qaulaini salah satu dari dua qaul li Syafi'i bagi Imam Syafi'i. Wasani adapun qaul yang kedua itu annahu sesungguhnya hamil itu sunnatun sunnah. Warujjiha dan di pegang atau dirojekkan itu dimenangkan ya. Apa? Asani. Jadi dari kalimat la junaha alaikum itu bisa diambil kesimpulan ya, bisa jadi itu tidak wajib, atau dalam qaul yang kedua dikatakan membawa senjata pada saat sholat syiddatil khauf itu, sholat berjamaah dengan syiddatil khauf itu sunnah, yang rojeh yang sunnah. Au kuntum margo antadou aslihatakum wa khudu dan mengambillah engkau hidrokum pada penjagamu minal adui dari musuh. Ai ihtarizu artinya menjagalah engkau minhu dari adu. Mastata'tum di dalam sekadar kemampuanmu. Di dalam sekadar kemampuanmu. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu ya jangan, nggak boleh menyerah ya. Masuk kesusu ngalah. Nah, ketika berada di dalam sebuah peperangan ya, terutama dalam kondisi perang fisik ya, dalam kondisi perang fisik itu karena yang diperjuangkan banyak orang ya, ada banyak sekali manusia. Bisa dibayangkan ya, ketika negara kita sudah penjajah itu masuk seakan-akan sudah bukan lagi penjajah ya. Berapa 300 berapa tahun Belanda itu 350 wis pirang keturunan itu. Kalau rata-rata 50 tahun berarti yang menduduki di sini kan sudah generasi ke-5 ya. Pada saat itu penjajah Belanda yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu generasi ke-5 dari orang-orang Belanda. Orang Belanda itu bahkan membentuk sebuah bahasa tersendiri di sini yang akhirnya dikombain lah antara bahasa Melayu, Belanda, Arab dan Cina dengan bahasa berbagai suku jadilah bahasa Indonesia. Bisa dibayangkan di waktu di saat orang-orang kita berjuang, masyarakat kita berjuang untuk memerdekakan ya, istilahnya negaranya sendiri. Ya nggak boleh langsung mundur. Bahkan kalau di dalam datanya yang pernah disebutkan oleh Abi itu 350 tahun di sini itu yang masyarakat yang murtad nggak sampai ribuan ya. Jadi kan Belanda itu masuk dalam kondisi negara kita sudah banyak yang Islam ya. Nusantara ini sudah banyak yang Islam. Terus itu angka murtadinnya justru rendah pada saat itu. Nah, di situ dikuatkan lagi. Memang penyerangan balik terhadap Belanda itu juga ada pihak Belanda yang membantu orang kita, misalkan yang menikah dengan orang pribumi, gitu, yang menikah dengan masyarakat lokal, atau mereka yang
seperti Multatuli. Multatuli itu adalah tokoh orang Belanda yang banyak menulis tentang kebenciannya terhadap etnisnya sendiri, etnis Belanda yang menganggap terlalu menindas masyarakat pribumi. Itu karya-karyanya Multatuli itu banyak mempengaruhi pemikiran daripada R.A. Kartini. Jadi yo bisa dibayangkan posisi dan kondisi betapa kuatnya orang-orang Belanda pada saat itu untuk dihadapi. Apakah masyarakat kita langsung ngalah begitu saja gitu, ketika ada tekanan ekonomi, tekanan politik? Ya enggak bisa. Bahkan karena sudah terlalu lama menjajah ya, sampai banyak orang-orang Belanda ini yang kemudian juga benci terhadap etnisnya sendiri yang tinggal di sini. Beberapa ada yang langsung pulang, tapi beberapa ada yang menghilangkan Belandanya, ya. Sisi Belandanya dihapus, ya kayak kakeknya Gus Rozi itu Belanda, ya. Jadi tapi sudah nggak ada, sudah tidak mau lagi dianggap sebagai orang Belanda. Jadi ya wis melokal wis gak ngerti bahasa Belanda, belas gak ngerti. Tapi ada memang orang-orang etnis Belanda ini yang mempertahankan. Nah, jadi diantaranya yang masih sambung dengan pemerintahan Belanda, kalau ada keturunan Belanda ini yang fisik, ya, secara fisik masih Belanda itu akan tetap dibiayai oleh, ya pokoknya pendidikannya sampai pekerjaannya semuanya dijamin oleh pemerintah Belanda. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada, karena saya dulu pernah partneran sama orang Cina itu, beliau cerita karena fisiknya kelihatan kalau dia Chinese dengan campuran etnis Belanda, orangnya tinggi gitu, anaknya lebih tinggi lagi, anaknya itu kalau nggak salah tingginya 185, pokoknya hampir 200, hampir 2 meter, itu cerita lah beliau. Jadi memang di dalam menghadapi musuh itu nggak boleh langsung menyerah begitu saja. Itulah kenapa disunahkan, okay, untuk pada saat sholat Syiddatil Khawf itu dianjurkan kelompok yang lain di saat berjaga itu senjatanya dibawa, senjatanya dipegang. Wakudu hidrokum ini hendaknya menjaga diri, okay? Nggak boleh langsung menyerah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu a'adda, menjanjikan siapa Allah, lil kafirina, terhadap orang-orang kafir, adaban pada siksa, muhinan yang menghinakan. Muhinan yang menghinakan, ihanatin artinya siksaan yang memiliki kehinaan. Wa idza qadaitum, fa idza qadaitum, maka apabila telah menyelesaikan engkau as-sholata pada sholat, farogtum artinya menyelesaikan engkau minha dari sholat, fadhkuru maka ingatlah engkau Allah pada Allah, bitahlili dengan tahlil, wat tasbihi dan tasbih, qiyaman dengan berdiri, wa qu'udan dan dengan duduk, wa ala junubihim dan wa ala junubikum dan atas lambungmu, muttaji'ina artinya tidur miring, ai fi kulli halin artinya berzikir di dalam tiap-tiap keadaan. Jadi fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Fa idza taqma'nantum maka apabila tenang engkau, amantum artinya aman engkau, fa aqimu maka menjalankanlah engkau as-sholata pada sholat. Adu artinya mendatangilah engkau, menunaikanlah engkau pada sholat, fi huquqiha dengan haknya sholat. Jadi ini sebenarnya konteksnya masih konteks di dalam perang. Selesai sholat, tetap mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan ketika ada misalkan ada serangan terus sampai terjatuh. Nah, yang dimaksud wa ala junubihim di sini dalam kondisi apapun tetap mengingat Allah.
tetap mengingat Allah. Kemudian faida qadaitumus shalah, kemudian faida tu'ma'nantum faaqimus shalah. Jadi ada satu kondisi di dalam peperangan itu yang di saat kelompok ini berjaga ada penyerang. Bagaimana posisinya? Apakah bubar untuk membalas serangan? Jawabannya iya. Jadi di saat ada yang berdiri untuk berjaga, ada serangan masuk. Nah, yang berjaga ini langsung langsung putar arah ya istilahnya, langsung melakukan serangan balik. Jadi nggak kok berdiri itu cuma diem, boten. Tapi di sini diperbolehkan ketika musuh masuk menyerang, nah ini diperbolehkan untuk menyerang balik kalau sudah beres, ya. Kalau sudah dalam kondisi tenang, faida tu'ma'nantum di sini dikatakan atau kelompok yang ini sudah selesai, nah kelompok yang yang berjaga tadi bisa melanjutkan sholat. Mudah-mudahan negara kita aman, ya. Fa idza tu'ma'nantum fa aqimus shalah ad-duha bihuquqiha. Nah, terus kemudian ditutup dengan inna sholata, sesungguhnya sholat itu kanat ada apa sholat alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman itu kitaban diwajibkan, maktuban artinya diwajibkan, ay mafrudon artinya difardukan. Hendaknya sholat 5 waktu itu tidak ditinggal dalam kondisi apapun. Wong perang ae gak oleh ninggal omongannya cuma kerjaan. Hati-hati ya, meskipun orang pondok nggih, dari kecil di pondok, dari SMP katakanlah sudah mondok, nggak jarang orang itu yang tidak segan-segan untuk tarikus sholat, untuk meninggalkan sholat. Ada banyak alasannya. Maka waktu saya kecil ya, waktu saya remaja itu, Nabi sering menjelaskan ilmu filsafat itu kalau nggak kuat-kuat iman, nggak boleh. Nah, kenapa? Karena ada banyak sekali orang yang bahkan ini misalkan dari kecil di pondok, terus lulus SMA masuk ke kuliah jurusan filsafat, ini ada banyak sekali yang tersesat. Udahlah saya nggak perlu sholat, karena di filsafat itu ada banyak sekali kalimat-kalimat yang istilahnya apa ya, seakan-akan itu ajaran yang membuat hidup kita tenang. Padahal di dalam Islam juga ada, tapi karena belum cukup mampu untuk memahami yang ilmu Islam, akhirnya nopo punya kecondongan dengan ilmu yang ini karena ya katakanlah lebih gampang. Misalkan ini tentang stoikisme. Stoikisme itu adalah salah satu aliran filsafat yang membawa seseorang untuk cukup dengan dirinya. Jadi bisa memfilter keinginan. Kalau keinginan itu tidak dilandasi oleh kebaikan di dirinya, maka tidak perlu diikuti. Memang orang-orang stoa, orang-orang stoikisme ini banyak dari orang-orang yang intelek, wongnya pinter-pinter. Tapi kembalinya ilmu filsafat itu kebanyakan ke diri sendiri, sementara filsafat Islam itu semuanya kembali kepada Allah. Di dalam ilmu filsafat ada stoikisme, di dalam Islam ada zuhud, di dalam ilmu filsafat ada law of attraction atau loa. Di dalam Islam ada zawabikul himam. Semuanya sudah ada. Ya. Tapi kadang-kadang ketidaksiapan si santri ini sendiri untuk mengamalkan ilmunya, untuk terus membaca lagi, bertawasul kepada guru-gurunya, posisi imannya lemah ini, ketemulah dengan filsafat yang umum. Maka nggak jarang orang yang tadinya santri baik-baik gitu ya, terus masuk ke jurusan filsafat jadinya malah nggak sholat. Ini perlu hati-hati. Bahkan di pondok-pondok aja yang namanya pengajian mantek balago itu nggak diajarkan ke santri-santri yang masih kecil. Mantek balago itu biasanya di tingkat akhir di madrasahnya, karena itu filsafat berdasarkan bahasa ya. Tokoh yang ditulis di dalam ilmu mantek sendiri adalah tokoh-tokoh seperti yang di dalam Islam itu seakan-akan kontroversi ya, seperti Aristoteles, kemudian Razes itu memang beliau adalah orang-orang Arab yang membentuk yang punya kelebihan khusus terhadap ilmu filsafat Yunani. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa sholat
bagi seorang mukmin itu kitaban, sebuah kewajiban, nggak boleh ditinggalkan, mauqutan yang di waktu. Kitaban mauquta ai muqaddiron artinya di kira-kirakan apa waktunya sholat. Fala tuakhir, maka tidak boleh diakhirkan apa sholat anhu dari waktunya sholat. Ini nggak boleh sampai kodok, itu nggak boleh. Jadi yang sering saya sampaikan ya, kodok itu kita ngodok sholat itu bukan ngodoi kekosongannya, bukan kita menggantikan ibadah sholat itu, mboten. Kita kodok sholat ya memang karena sudah lewat waktunya sholat, keliwat. Tapi dosa tarikus sholat, itu nggak hilang, dosanya nggak hilang. Kalau misalkan kita sengaja, beda perkara kalau kita belum sholat habis itu mens ya, kita belum sholat terus datang bulan, kehabisan waktu atau begitu masuk ya, begitu masuk maka ada ketentuan kalau kalau keluarnya head itu di waktu asar ya, dan belum sholat asar, di situ kita utangnya asar sama maghrib. Nah kalau seperti itu, kalau head seperti itu, apakah kita juga dikenai dosa tarikus sholat? Boten, karena kan kita sebenarnya nggak sengaja nih, cuman kebiasaan mengakhirkan sholat aja gitu. Nah, itu ya istighfar aja, kita berjaga-jaga gitu. Kalau secara secara kalau kita husnudzon sama Allah dan kita mau mengkodok sholat, insya Allah kita diampuni karena sudah sengaja mengakhirkan sholat sampai kentean loh, sampai kentean. Kira-kira dosane bisa jadi nggak terhapus dengan kodok, tapi kan kita nggak sengaja tarik sholat. Nah, tidak seperti orang yang nggak ada uzur, terus gak popo sekali-sekali nggak sholat isya, nah itu beda. Kalau suatu saat dia sadar kemudian mengkodok, dosanya meninggalkan sholat itu nggak hilang. Sholat yang ditinggalkan itu nggak tergantikan, dia cuma menggantikan kewajiban yang sudah ditinggalkan. Ini pentingnya melaksanakan sholat fardu. Jadi nggak usah sok-sokan tahajud, nggak usah sok-sokan sholat duha, sok-sokan ngerawat sholat sunnah, ternyata masih sering melewatkan sholat fardu. Jadi sholat fardu ini dijaga. Setiap kali ada yang pamit sama saya, wes masih opo cuma tak keseni sholat. Ada orang mau punya anak kok minta nasihat, ya sudah, nanti mudah-mudahan disambutkan untuk mendidik anak-anaknya sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu ini penting. Sholat 5 waktu ini fardu yang nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Kalau ditanya pahala, otomatis sholat fardu pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah. Jadi jangan sampai mementingkan sholat sunnah, mengabaikan rukun dan syarat di dalam sholat fardu. Ini kesalahan besar. Yang namanya prioritas ibadah sunnah atas ibadah wajib itu sesuatu yang nggak mungkin. Sunnah ya sunnah, dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak apa-apa. Ini nilai daripada ibadah sunnah. Tapi kalau sholat fardu sampai ditinggalkan, nah ini kesalahan besar. Nggak ada. Prioritas hidup itu tetap yang wajib lebih dulu. Kalau di dalam Islam, maka dikatakan perempuan bisa masuk surga min ayyi abwabiha, dari milih pintu yang mana saja. Itu sesimpel apa? Sholat fardu, puasa Ramadan, kemudian taat atau baik terhadap pasangan. Nggak dibilang sholat sunnahnya begini-begini, boten. Syarat masuk seorang perempuan bisa masuk surga dan milih pintu mana saja, itu sholat fardu, puasa Ramadan, baik pada pasangan, taat terhadap pasangan, sudah. Jadi sholat sunnah itu sebagai vitamin, ya, vitamin untuk keimanan kita, itu ibadah sunnah. Tapi yang harus kita prioritaskan adalah ibadah wajib. Wa nazala lamma ba'atha sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.
Sing ini wis di ngaji ya.